Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis, di mana saya sendiri, Rianti Ratnaningsih, dan rekan saya. Dan saya Erika Widianti. Sistem pengukuran kinerja. Dalam Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Adapun manfaat dalam pengukuran kinerja yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang kedua yaitu memberikan arah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat yaitu memberikan dasar pemberian reward dan punishment secara objektif. Yang kelima yaitu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan atas pemimpin dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang ketujuh yaitu membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir kedelapan yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Reward dan punishment. Reward adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini sering disebut sebagai positive incentive. Kemudian ada punishment, atau yang sering disebut sebagai negative incentive. Ialah perilaku yang dapat menurunkan kepuasan dari kebutuhan setiap individu. Selanjutnya ada teori keagenan. Menurut Anthony dan Gopindaran, konsep keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam organisasi sektor publik, atasan bertindak sebagai prinsipal dan bawahan sebagai agen mereka. Kemudian dalam Gudono, teori keagenan atau agensi teori yaitu dapat menimbulkan dua masalah, yaitu prinsipal agen problem dan agensi problem. Materi selanjutnya yaitu konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Reward diberikan pada saat yang pertama, apabila petugas layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai IKM per tahun mencapai target minimal satker yang telah ditentukan. Yang kedua, apabila petugas layanan memberikan apresiasi dari pengguna layanan dari sisi waktu, kualitas layanan, dan kompetensi, serta pelaksanaan SOP. Yang ketiga, apabila petugas layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan LIPI secara korporat. Punishment diberikan pada saat yang pertama, apabila petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian IKM satuan kerja yang rendah. Kemudian yang kedua, apabila petugas layanan menerima komplain dari sisi waktu, kualitas, layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP. Penilaian akhir akan dilakukan oleh tim evaluator dengan membandingkan jumlah komplain dengan kuantitas atau kualitas pelayanan. Yang ketiga, apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan. Dan yang terakhir, petugas layanan menerima sesuatu berupa uang, barang, atau jasa yang tergolong gratifikasi sesuai peraturan yang berlaku dari penerima layanan. Masuk ke materi selanjutnya mengenai perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Perbedaan pertama yaitu tujuan organisasi. Hal tersebut berbeda dengan penilaian kinerja organisasi sektor publik. Karena kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai ada net profit dan bukan bermotif laba. Perbedaan kedua, yaitu sifat output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik tidak berwujud barang atau produk fisik, tetapi berupa pelayanan, sehingga sifatnya cenderung kualitatif dan sulit diukur. Perbedaan ketiga, yaitu hubungan antara input dan output. Hal tersebut berbeda dengan departemen produksi perusahaan manufaktur, yang mana merupakan contoh jenis perusahaan yang banyak ada di organisasi sektor publik. Perbedaan keempat yaitu organisasi sektor publik tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. Dan perbedaan yang kelima yaitu hubungan dengan kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat.
Organisasi sektor publik menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat yang sangat heterogen. Organisasi sektor publik tidak bisa hanya menggunakan ukuran laba ini untuk menilai keberhasilan organisasi karena adanya perbedaan antara organisasi sektor publik dengan bisnis. Perbedaan sistem pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan bisnis menyebabkan perbedaan dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan. Penerapan reward dan punishment sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun 2005 sampai 2025 yang mengamanatkan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reward dan punishment merupakan salah satu sistem kompensasi dan insentif yang baik untuk memotivasi agar bekerja atas kepentingan terbaik prinsipal. Perbedaan karakteristik organisasi sektor publik dengan bisnis dalam hal tujuan organisasi, sifat output, serta hubungan antara input dan output. Sekian materi yang kami sampaikan mengenai sistem reward dan punishment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.